mana Bang? Ini soal GKI Yasmin. Ini kan kasus lama banget ini kan. Emang kasusnya tahun berapa sebenarnya ini? Sudah mau 15 tahun ini apa namanya? GKI Yasmin ini? GKI Yasmin. Nah tapi ini lagi nyari statementnya. Di Maria coba kita lihat ya. Coba lihat. Karena katanya udah ada penyelesaian. Oh gitu. Ya. Coba play dulu deh. Ini ya, ini kan satu konflik yang sudah panjang sekali berjalan lama, 15 tahun lebih kan. 15 tahun. Wah, itu gak kelar-kelar itu masalah gereja Yasmin itu, 15 tahun. Iya. Sekarang udah mau hampir kelar. 15 Tapi tahun. masih ada aja gangguan. Ini yang ngomong nih orang kayak antara Betawi sama Cina nih Bang. Perpaduan. 15 tahun. Iya, teman kita nih. Udah lama di Betawi soalnya. Ini bukannya Sarah lo ya. Ya, bukan. Ya kan? Ini lah dialek kita keberagaman. Ya tapi kalau ngomongin memang gereja Yasmin ini lama banget ya 15 tahun itu kalau kita sekolah udah kelas berapa ya? Ya udah SMP, mau SMA. Iya, lama banget. Sekarang umurmu berapa? Tua saya Bang. Udah tuanya. Karena jadi tanya umur ya. Udah tua saya Bang ya kalau bener. Nah ini kan kalau nggak salah itu dari pihak gereja Yasminnya juga membuat penjelasan. oh ini tadi ini penjelasannya Ini dari wali kota. Wali kotanya. Kita harus lihat dari sudut pandang pihak GKI-nya sendiri. Oh, gimana itu kan sempat zoom kan? Iya sih, begitulah. Kadang-kadang pendirian rumah ibadah di Indonesia ribet dah. Pokoknya aduh. Tapi ya ini sih terkendala yang agak bingungnya gini loh ya. Mohon maaf ya. Maksud gue adalah kalau bikin rumah ibadah kan surat izinnya pasti jelas. Iya. Ya kan dan tujuannya juga peruntukannya jelas. Harus jelas. Harus jelas kan? Pasti dong Iya. mendirikan sebuah bangunan di tanah air ini di bumi Nusantara ini harus jelas. Iya. Kata orang tua, Iya. nyeletuk aja. Harus ada surat. Oh, benar harus ada surat ya kan harus ada izinnya juga. Maksud gue adalah bikin gereja dipersulit. Masalahnya pasti surat. Tapi Iya. kalau misal bikin, sorry ya, bangunan-bangunan yang lainnya dipersulit nggak? Apa ujung-ujungnya gini? Ada yang dipersulit, Gitu. ada yang enggak. Hmm. Nah, kalau namanya rumah ibadah di Indonesia ini sensitif nih. Iya. Soalnya masalah agama sekarang masih sensitif banget dah. Iya sih. Ada aja yang nolak, ada yang pro, begitu dah. Tapi Yang dia kita- ngomonginnya sambil garuk-garuk bang. Gatal kali dia Bang, gatal. Yang kita harapkan memang penyelesaian. apa, semua pihak mendapat tempat yang sama. Lalu jalan tengah lah itu harusnya ada penyelesaian. Iya, mungkin biar yang nonton juga jelas nggak mau dengerin kita ngalor ngidul ya. Iya coba. Yang hasil itu aja ya kita coba liatin ya. Nah, dengerin dulu dah Lihat tuh. yang dari zoom ya. Coba yang zoom dong. Yang kemarin. Itu tadi Bima Arya, biarin aja udah dengerin. Oh dengerin Bimare dulu. Dengerin dulu. Oh. Dari pemerintahnya. Oke, coba dengerin dulu Bimarianya. Ini kan satu konflik yang sudah panjang sekali berjalan lama, ya 15 tahun lebih lah. Jadi wajar kalau masih ada yang memiliki sikap berbeda. Wajar bagi yang melihat bahwa ini tidak ideal. Tetapi kami berpegangan kepada kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama perwakilan resmi dari Sinode yang ditunjuk oleh Sinode, yaitu tim 7. Itu pertama. Dan kedua, posisi Pemkot saat ini dalam konteks menunggu kelengkapan berkas IMB. Ya, apabila berkas IMB minggu ini bisa keterima, baik, ya langsung akan kita proses untuk menerbitkan IMB-nya. Jadi kita sedang menunggu kelengkapan site plan-nya. Jadi kita akselerasi di situ, kita percepatan di situ. Ya supaya gereja bisa dibangun, supaya jemaat bisa segera beribadah. Saya sampaikan tadi, ya wajar kalau ada perbedaan pendapat ya, tapi sekali lagi pemerintah kota tetap berpegangan kepada kesepakatan dengan GKI. Kesepakatan dengan GKI, kesepakatan dengan tim 7 yang ditunjuk oleh Sinode. Langkahnya bagaimana kita percepat penerbitan IMB. Intinya saya menghormati gereja. Pemerintah kota menghormati Sinode, menghormati keputusan yang diambil oleh Sinode dan Majelis Jemaat Pengadilan. Nah,
sehingga semuanya selalu berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak ada yang sepihak, tidak ada hal yang sifatnya pemaksaan, ya semuanya berdasarkan kesetaraan dan kesepakatan. Nantilah, ya sekarang kita fokus dulu untuk penerbitan IMB, akselerasi percepatan penerbitan IMB, itu dulu. Ini dari sisi pemerintah loh. Iya, padahal gereja GKI Yasmin itu udah menang di MA, Mahkamah Agung udah menang. Secara hukum ini Iya, juga secara hukum tinggal masuk, eksekusi. tapi akhirnya kan direlokasi supaya ada Dipindahin. solusian. Dipindahin. Relokasi maksudnya dipindahin tempatnya Dipindahin kan? tempatnya. cuma itu kan menimbulkan banyak Tuh, perbedaan pendapat di tapi situ. dari GKI Yasmin sendiri bilang bahwa sebenarnya nggak setuju juga relokasi itu, sebagian pihak Sebagian di setuju, gereja sebagian gitu, ada yang di sebagian pihak di gereja setuju untuk relokasi, sebagian lagi nggak setuju. Nah, mendingan kita dengerin Iya, deh oleh aja. anggota DPR tuh. Ah, coba mana bro? Saya mendampingi ataupun mengamati dari berbagai persoalan perizinan gereja, termasuk penolakan dari masyarakat. Saya melihat sebenarnya Mas Bima Arya dalam hal ini sebagai Wali Kota Bogor sudah mencoba melakukan langkah terbaik di dalam rangka melakukan kompromi agar jemaat di GKI Yasmin bisa melakukan ibadah dengan lebih baik, lebih tenang, dan lokasinya kan tidak terlalu jauh, hanya 1,2, tetapi tentu saja kemarin belum disampaikan secara jelas oleh Mas Bima Arya selaku Wali Kota terkait dengan beberapa hal yang mestinya menjadi ikutan dari keputusan menyampaikan relokasi tempat. Apakah itu? Itu adalah pertama, dengan adanya relokasi tempat mestinya diikuti penjelasan dan itu harus menjadi jaminan IMB segera dikeluarkan untuk tempat yang baru yang hanya berjarak 1,2 km tadi. Itu harus ada kepastian mengenai hal itu. Jadi tidak boleh kemudian karena ada kasus di Bogor relokasi tetapi perizinannya tidak beres karena Pemkot tidak memberikan jaminan. Jadi harus ada jaminan, termasuk jaminan ketika tempat itu mau digunakan, mau menunggu bangunan baru, maka harus juga dijelaskan. Jadi harus berdiri seimbang pada dua belah pihak, GKI Yasmin dan juga kepada masyarakat. Nanti dipindah, tapi saat menunggu ini harus dengan ketegasan sikap menyatakan bahwa sementara GKI Yasmin tetap bisa digunakan tempat ini. Saya kira keputusan itu yang harus mestinya bulat dalam hal ini utuh, tidak hanya kemudian relokasi tanah kita siapkan, tidak seperti itu saya. Jaminan bahwa IMB turun, jaminan bahwa ketika menunggu itu karena ini hak konstitusi untuk umat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, GKI di gereja GKI Yasmin tetap bisa digunakan sampai itu selesai. Kemudian tetap memberikan pemahaman kepada umat GKI Yasmin bahwa ketika tempat yang di sana sudah bisa dipakai, sudah selesai pembangunannya, maka itu memang harus pindah ke tempat yang baru. Ya, saya mengalami ini ketika bersentuhan dengan gereja Karimun, gereja Katolik di Tanjung Balai Karimun. Di tubuh gereja Katolik sendiri kan juga ada dalam tadi berbeda pendapat. Ada yang setuju relokasi, ada yang tidak. Tapi tentu saja kita melihat sejarah. Sejarah kapan sih sebenarnya gereja itu ada? Nah, kalau gereja Katolik di Tanjung Balai Karimun itu kan sudah sekian puluh tahun sejak Indonesia belum merdeka. Maka tidak ada alasan untuk kemudian kita mengikuti keinginan dari masyarakat yang kemudian disuarakan juga oleh pemerintah daerah untuk memindahkan yang tanahnya juga disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Saya waktu itu mendampingi dan mengatakan langsung dengan Monsinyur waktu itu kita tidak boleh sepakat karena ini akan menjadi rujukan pada pengambilan keputusan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, saya kira yang terpenting sekarang bagaimana kita bisa mendengarkan suara dari dua belah pihak. Dan jangan ada masyarakat di luar itu yang ngompori. Tapi yang hadir di situ harus menjadi penengah yang baik. Antara kelompok yang setuju, kelompok umat yang setuju, dan kelompok umat yang menolak relokasi. Nah, biasanya ini sesepuh-sesepuhnya yang kemudian harus turun tangan. Tetapi saya mendengar bahwa GKI Yasmin ini belum terdaftar di
Jadi saya juga tidak mengerti harus siapa yang berbicara di situ. Tetapi tokoh-tokohnya perlu dipertemukan. Ada pihak ketiga dari luar yang memang kemudian bisa menyatukan itu, entah itu Kementerian Agama ataupun dari tokoh-tokoh yang lain yang mendukung soal bagaimana kita hidup bertoleransi. Tetapi harus ada wacana baru yang dimasukkan, kemudian mereka juga bisa berpikir lebih jernih. Saya Katolik. Nah, saya ini juga tidak suka kalau kemudian kita ini kemudian menjadi sangat ngotot yang kemudian tidak ada kompromi sama sekali. Saya kira hidup bernegara ini ada batasan-batasan yang memang itu adalah hak konstitusi, tetapi ada hal yang perlu kita kompromikan, begitu. Ada hal yang perlu kita kompromikan. Bukan berarti kita mengalah, tidak. Tetapi dengan batasan perhitungan yang rasional, kemudian juga tidak memberi ruang kepada mereka yang menolak yang dari luar tadi untuk tetap melakukan aktivitas intolerannya dengan tetap memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi kepada mereka pun juga harus diberikan pemahaman tentang hak konstitusi yang memang harus dimiliki kepada setiap warga negara. Saya kira itu, Mas. Jadi pihak luar, pihak yang ditokohkan, saya kira wajib untuk bisa ikut ambil bagian. Saya termasuk tidak suka kemarin, mohon maaf, tidak sepakat, bukan tidak suka. Ada beberapa pihak yang terkesan memang kemudian menjadi kompor, memanasi situasi yang atas nama konstitusi, lalu memaksakan. Karena pengalaman di Jogja, saya tanya Pak Pendetanya, Pak Pendeta, Bapak melalui jalur hukum menghabiskan banyak energi. Pertanyaan saya, itu Pak Sitorus yang gereja GPDI, itu Bapak besok mau melanjutkan ibadah gerejanya di sini kalau nanti menang di pengadilan? Tidak, Bu. Kenapa, Pak? Sudah tidak nyaman. Nah, kalau begitu kenapa kita harus, itu sama, yang mengatakan bahwa harus didukung itu sama. Tidak boleh pindah itu sama. Tetapi akhirnya kita diskusikan bagaimana, Pak, kalau pemerintah menyiapkan lahannya. Bahkan lahannya beli sendiri kalau yang di Jogja itu. Menyiapkan lahannya yang dijamin nanti di situ akan mendapatkan izin. Akhirnya bersedia karena merasa juga tidak nyaman juga beribadah di sini. Hidup berdampingan dengan masyarakat yang sangat menolak kita, itu kan sangat tidak nyaman. Tugas pemerintah double, memberikan pemahaman kepada yang menolak soal hak-hak konstitusi dan bagaimana hidup bernegara, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga kita memberikan pemahaman kepada yang di internal. Ketika mereka ada yang menolak, karena saya masih juga agak ragu ini, ketika sudah menyiapkan lahan, tapi tidak diikuti jaminan perizinan akan turun. Yang kedua, terus selama menunggu tempat ibadah itu jadi, di manakah kita harus kebaktian, begitu kan? Nah, ini yang harus dijamin oleh pemerintah dulu. Artinya ada tahapan. Oke, menolak karena apa? Ditanya, oh ini hak konstitusi begini. Nah, kalau kita berbicara tadi sekali lagi hidup berbangsa dan bernegara ini memang harus tetap menjaga konstitusi, harus, itu wajib, tetapi juga memahami situasi. Tidak mungkin seperti saya memaksakan adat dan budaya saya berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, lalu mereka juga harus memahami saya. Saya kira tidak. Tetapi kita yang hadir di tengah-tengah masyarakat mencoba memahami situasi yang ada di sana, termasuk secara psikologis masyarakat itu kalau merasa sangat kalah itu pasti akan ada marah. Nah, kalau menurut saya ya Pemkot harus menjamin IMB-nya turun. GKI boleh tidak menerima dulu sebelum ada jaminan dan itu berkekuatan hukum. IMB-nya akan diturunkan. Kemudian Pemkot juga harus menjamin selama menunggu harus ada tempat ibadah yang bisa digunakan, termasuk gunakan di tempat itu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini hanya sementara menunggu tempat ibadah di relokasi yang baru bisa diselesaikan. Gitu Bang. Ya, semoga semuanya dapat pencerahan lah ya. Tidak ada yang saling dirugikan, tidak ada yang saling disakiti, ya nggak sih? Jalan tengah lah. Jalan tengah yang paling asik Bang. Betul. Ya kan? Tapi jangan di tengah jalan. Bahaya, Kalau di pinggir jatuh juga. Iya. Ya udah lanjutin. Oke. Biar asik ngopi dulu, Bro. Iya.